Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema pengujian dan bimbingan mahasiswa Fakultas Psikologi. Saya mengambil salah satu jurnal berjudul Biokonsentrasi dan Bioakumulasi Merkuri pada Lamun Enholus Aphrodite di Teluk Hayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebelum saya mereview jurnal lebih lanjut, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Tirta Kamila dengan digit dan akhir 040, nomor akun 34, dari kelas M01 mata kuliah Psikologi dengan dosen pengampu saat habis. Terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama identitas jurnal, yang kedua pendahuluan, yang ketiga review jurnal. Untuk identitas jurnal, judul jurnalnya ini Biokonsentrasi dan Bioakumulasi Merkuri pada Lamun Enhalus Aphrodite di Teluk Hayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Volume ini volume 8 nomor 2 tahun 2020. Penulisnya ini ada Fahrul R. Pakaubun, Justinus Temale, Debbie Aji Selano. Untuk reviewernya ini saya sendiri serta Kamila pada tanggal 5 Mei 2023. Pendahuluan, biokonsentrasi adalah banyaknya konsentrasi polutan yang ada di lingkungan sekitar yang akan diserap oleh suatu organisme. Untuk bioakumulasi ini dalam suatu organisme laut merupakan tahap awal sebelum suatu organisme menunjukkan responnya terhadap pencemar atau kontaminan dalam siklus biokimia. Proses bioakumulasi logam berat secara kimiawi merupakan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara logam berat dengan suatu organisme yang berfungsi sebagai ligan. Proses ini dapat dijelaskan dengan teori ligan biotik model, yang dapat memprediksi mekanisme interaksi logam-logam terlarut dengan organisme akuatik. Penelitian mengenai akumulasi logam berat merkuri dalam jaringan tubuh organisme perairan telah banyak dilakukan. Namun sampai saat ini belum banyak dilakukan penelitian tentang konsentrasi logam Hg pada lamun. Lamun adalah salah satu organisme yang banyak dijumpai dalam suatu perairan. Lamun adalah tumbuhan berbunga angin yang berbiji satu dan mempunyai akar rimpang, daun, batang, bunga, dan buah. Lamun hidup dan berkembang biak pada lingkungan perairan dangkal. Daerah yang selalu mendapat genangan air ataupun terbuka saat air surut pada substrat pasir berlumpur, dan karang. Secara ekologis, lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Di antaranya itu sebagai sumber makanan penting bagi organisme, sebagai habitat biota produsen primer, perangkap sedimen, serta berperan pada transport nutrien. Penggunaan lamun sebagai bioakumulator juga telah diteliti oleh Sahasati dan kawan-kawan pada tahun 2006 di perairan Teluk Ambon bagian dalam. Penelitian ini mengenai kemampuan Enhalus Aphrodite sebagai bioakumulator logam Pb dan Cr dan telah ditemukan bahwa akar lamun di perairan Desa Wai dan Pulau Hulu memiliki kandungan logam Pb dan Cr yang tinggi. Analisis BCF atau Bioconcentration Factor dari daun dan akar Enhalus Aphrodite terhadap logam berat Pb dan Cd menunjukkan bahwa BCF pada akar sebesar 1,44, sedangkan pada daun sebesar 1,76. Teluk Hayeli yang terletak di Pulau Buru, Provinsi Maluku, merupakan perairan estuari yang dipengaruhi oleh daratan sekitarnya, melalui run-off yang masuk melalui sungai-sungai yang bermuara di teluk. Nutrien yang kontinu melimpah menyebabkan peningkatan kesuburan perairan. Teluk Hayeli merupakan perairan subur dengan nutrien dan fosforase air yang tinggi, yakni lebih dari 6 mg/L. Tingginya kandungan klorofil menunjukkan bahwa Teluk Hayeli sangat subur, sehingga sangat melimpah dengan biota lautnya. Tingginya produktivitas perairan Teluk Hayeli tercemar oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PT di daerah Gunung Botak dan Bogrea. Aktivitas seperti di Pulau Buru telah dihentikan oleh Gubernur Maluku tahun 2017, tetapi merkuri dalam jumlah besar telah terendapkan di dasar sungai dan perairan Teluk Hayeli. Hal ini tentu saja akan meningkatkan potensi bioakumulasi dan biokonsentrasi merkuri pada biota dan organisme laut, misalnya lamun. Selain itu, perairan Teluk Hayeli cukup padat dengan populasi lamun Enhalus Aphrodite, sehingga lamun jenis ini dapat dijadikan sebagai bioindikator pencemaran logam berat merkuri. Berdasarkan pernyataan tersebut, telah dilakukan analisis kemampuan lamun jenis Enhalus Aphrodite mengakumulasi logam berat merkuri di lingkungan perairan. Selanjutnya ini akan membahas review jurnal. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan lamun jenis Enhalus Aphrodite mengakumulasi logam berat merkuri di lingkungan perairan. Selanjutnya ada metodologi penelitian.
ada beberapa metodologinya, yaitu yang pertama pengambilan sampel air, yang kedua pengambilan sampel sedimen, yang ketiga pengambilan sampel unhalus aquarides, yang keempat pengukuran parameter fisik kimia perairan, yang terakhir itu analisis kandungan merkuri pada sampel air, sedimen, dan unhalus aquarides. Yang pertama pengambilan sampel air. Pengambilan sampel air ini diambil menggunakan Van Water dengan jarak 25 cm dari permukaan. Sampel air ini diambil pada setiap stasiun sampel, diawetkan dengan HNO3 sebanyak 2 ml, kemudian dimasukkan ke dalam kotak pendingin dan dibawa ke laboratorium untuk analisis selanjutnya. Yang kedua itu pengambilan sampel sedimen. Pengambilan sedimen ini menggunakan Ekman base dengan jumlah sampel sebanyak 3 untuk setiap titiknya. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam sandwich bag dan dimasukkan ke dalam kotak pendingin dan dibawa ke laboratorium untuk analisis selanjutnya. Yang ketiga itu pengambilan sampel enhalus aquarides. Sampel ini diambil dari 2 stasiun sesuai dengan keberadaan lamunnya, populasi lamunnya. Lamunnya juga diambil dengan cara dicabut perlahan agar tidak merusak bagian akar dan daunnya. Sampel enhalus aquarides yang telah diambil dimasukkan ke dalam wadah plastik, diberi label dan diletakkan ke dalam toolbox, selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada pengukuran parameter fisik kimia perairan. Untuk pengukuran suhu air dilakukan menggunakan termometer, kedalaman perairan diukur menggunakan tongkat berskala, pengukuran kecepatan arus dilakukan menggunakan current meter, kecepatan perairan diukur menggunakan CCD, pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter digital, dan pengukuran salinity menggunakan spectrophotometer. Yang terakhir itu ada analisis kandungan merkuri pada sampel sedimen dan analisis kandungan merkuri pada sampel air, sedimen, dan enhalus aquarides. Analisis kadar merkuri menggunakan instrumen AASCC ini pada Laboratorium Produksi Terus Lingkungan Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Bogor. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Terdapat 4 hasil dan pembahasan itu. Yang pertama, konsentrasi logam berat merkuri pada air. Yang kedua, konsentrasi logam berat merkuri pada sedimen. Yang ketiga, konsentrasi logam berat merkuri pada lamun enhalus aquarides. Yang keempat itu bioakumulasi dan biokonsentrasi merkuri pada lamun enhalus aquarides. Yang pertama ini konsentrasi logam berat merkuri pada air. Hasil analisis kadar merkuri pada badan air ini disajikan hasil yang diperoleh terlihat bahwa konsentrasi merkuri tertinggi berada pada stasiun 4, yaitu muara sungai Anohoni, yaitu 0,0004 ppm. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kadar merkuri pada badan perairan di Teluk Gili masih di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, yaitu sebesar 0,001 ppm. Polutan merkuri masuk ke dalam lingkungan akuatik bersumber dari udara maupun kegiatan antropogenik di daratan dan kegiatan pertambangan. Rendahnya konsentrasi merkuri ini disebabkan metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat mendeteksi keberadaan metil merkuri karena senyawa ini mudah menguap. Rendahnya konsentrasi merkuri pada air juga dimungkinkan karena pergerakan air pada wilayah muara yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor fisika seperti arus, sehingga terjadi pengenceran yang terus-menerus yang mengakibatkan rendahnya kandungan merkuri. Amperdev, di mana kecepatan arus tertinggi berada pada stasiun 9, yaitu sebesar 0,41 amperdev. Tinggi rendahnya kecepatan arus ini dipengaruhi oleh waktu pengukuran pada setiap stasiun yang tentunya memiliki hubungan dengan pasang surut air laut. Hasil pengukuran kecerahan pada masing-masing stasiun juga berbeda. Berdasarkan hasil pengukuran terlihat bahwa kecerahan rata-rata berkisar antara 0,2 sampai 2 meter, di mana kecerahan tertinggi berada pada stasiun 8 sebesar 2 meter dan terkecil pada stasiun 6 sebesar 0,20 meter. Konsentrasi logam berat merkuri pada sedimen. Berbeda dengan konsentrasi logam berat merkuri pada air yang kecil dan masih berada di bawah ambang batas. Konsentrasi merkuri pada sedimen di semua stasiun menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari air
namun masih berada di bawah baku mutu ANZSPC atau AMRCANZ. Hasil analisis kadar merkuri pada sedimen ini menunjukkan kisaran konsentrasi merkuri antara 0,067 sampai 0,296 mg per kilogram. Dengan konsentrasi tertinggi berada pada stasiun 1, yaitu Muara Sungai Kaili, sebesar 0,296 mg per kilogram, dan terendah berada pada stasiun 9, Pantai 6, yaitu Pantai 6 meter 2, sebesar 0,067 mg per kilogram. Tingginya konsentrasi merkuri pada sedimen dibandingkan dengan pada air disebabkan karena merkuri lebih banyak terakumulasi dan mengendap pada sedimen. Tinggi rendahnya kadar merkuri dalam sedimen ditentukan juga oleh ukuran butiran sedimen sehingga dilakukan analisis praktis sedimen. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan tekstur sedimen pada setiap stasiun. Stasiun 1, 4, dan 5 memiliki tipe sedimen yang didominasi oleh lumpur dengan butiran sangat halus. Hal ini menjelaskan tingginya kadar merkuri pada ketiga stasiun tersebut. Sedimen yang didominasi oleh lumpur memiliki kandungan rata-rata merkuri yang tinggi. Hal ini diduga karena tekstur sedimen mempengaruhi kadar logam berat yang terkandung dalam sedimen, di mana sedimen dengan tekstur berlumpur dan lempung lebih banyak terjadi pengendapan logam berat, khususnya merkuri. Selanjutnya itu konsentrasi logam berat merkuri pada lamun Enhalus aphorides. Lamun adalah satu-satunya kelompok tumbuhan laut berbunga yang tercatat di lingkungan laut. Enhalus aphorides ini merupakan salah satu jenis lamun yang paling melimpah di perairan Indonesia dan mempunyai ukuran morfologi yang besar. Lamun jenis Enhalus aphorides ini merupakan spesies yang umum tumbuh di substrat lumpur. Terus jenisnya ini dapat tumbuh menjadi padang yang monospesifik ataupun seringkali tumbuh membentuk vegetasi campuran. Berdasarkan hasil pengamatan pada Berdasarkan hasil pengamatan pada seluruh stasiun di sepanjang Pulau Kayeli dan Pantai Namute, ekosistem padang lamun yang Enhalus aphorides hanya ditemukan pada muara sungai, Marlosa, dan Pantai Namute. Hal ini diduga karena nilai kisaran rata-rata di seluruh stasiunnya ini sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai rata-rata kedalaman pada setiap stasiun, terkecuali stasiun 1, 7, dan stasiun 9. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan dan laju pertumbuhan lamun ini adalah kekeruhan. Tingginya kekeruhan dapat menghambat cahaya masuk ke dalam air sehingga proses fotosintesis lamun ini dapat terhambat yang menyebabkan laju pertumbuhan rendah bahkan tidak ditemukan dalam lingkungan perairan. Keberadaan lamun Enhalus aphorides yang ditemukan pada stasiun 7 dan 9 kemudian dianalisis kandungan merkurinya untuk diketahui tingkat bioakumulasinya terhadap logam berat merkuri. Hasil analisis konsentrasi merkuri pada lamun ini dapat terlihat bahwa akumulasi merkuri pada bagian rizom di kedua stasiun lebih besar dibandingkan dengan akumulasi merkuri di daun, yaitu sebesar 0,0453 sampai 0,0663 mg per kilogram pada rizom dan pada daun sebesar 0,0243 sampai 0,0373 mg per kilogram. Akumulasi logam berat oleh Enhalus aphorides sangat aktif pada bagian akar dan rizoma. Proses penyerapan langsung nutrien oleh daun dari air pada saat proses fotosintesis berlangsung juga mempengaruhi keberadaan merkuri pada lamun, namun tidak sebesar pada rizoma. Kemudian kadar air menunjukkan bahwa daun lamun ini memiliki kadar air sebesar 71,14%, sementara pada rizoma sebesar 82,52%. Adapun pengujian kadar abu pada daun menunjukkan hasil sebesar 85,35%, sementara pada rizoma sebesar 84,60%. Selanjutnya itu pembahasan mengenai bioakumulasi dan biokonsentrasi merkuri pada lamun Enhalus aphorides. Bioakumulasi adalah maksudnya bahan pencemar oleh makhluk hidup dari suatu lingkungan melalui suatu mekanisme atau lintasan. Proses bioakumulasi dapat dilihat sebagai suatu keseimbangan antara dua proses kinetika, pengambilan dan pelepasan. Bioakumulasi logam berat bersama dengan nutrien pada lamun Enhalus aphorides tidak hanya terjadi di akar, namun juga terjadi di daun, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit daripada akar. Sehingga dapat diketahui bahwa konsentrasi logam berat yang terdapat di daun tidak hanya berasal dari mobilitas akar, namun juga proses penyerapan oleh daun itu sendiri.
Bioakumulasi bahan kimia dalam suatu perairan merupakan kriteria penting yang mengevaluasi ekologi dan tingkat pencemaran suatu lingkungan. Untuk mengukur kemampuan Enhalus Aquarides dalam mengakumulasi merkuri, maka perlu diketahui terlebih dahulu nilai biokonsentrasi faktor pada Enhalus Aquarides. Bukan untuk mengetahui tingkat akumulasi logam berat pada rizoma dan daun Enhalus Aquarides, mengikuti rumus perhitungan BCF yang digunakan oleh Buckner pada tahun 1981. Hasil perhitungan nilai BCF ini menunjukkan nilai BCF rizoma Enhalus Aquarides sebesar 0,412 pada stasiun 7 dan 0,99 pada stasiun 9. Sementara nilai BCF daun Enhalus Aquarides sebesar 0,339 pada stasiun 7 dan 0,363 pada stasiun 9. Enhalus Aquarides termasuk dalam tanaman bioindikator terhadap logam berat Ag dengan nilai BCF lebih dari 1 dan mendekati 1. Akumulasi Enhalus Aquarides terhadap logam berat Pb dan Cd ditemukan bahwa nilai BCF pada akar dan daun namun lebih dari 1 dan dikategorikan sebagai akumulator Pb dan Cd. Namun dalam penelitian ini, nilai BCF pada akar dan daun namun terhadap logam berat merkuri kurang dari 1 dan mendekati 1, sehingga dikategorikan sebagai exposure. Perbedaan nilai BCF ini diduga akibat perbedaan konsentrasi jenis logam berat pada lokasi perairan yang diteliti. Di mana logam berat pada air mencapai kisaran 0,0352 sampai 0,2759 ppm, jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi logam berat merkuri di perairan Ucayali, yaitu berkisar antara 0,0002 sampai 0,004 ppm. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lu pada tahun 1995 bahwa tingginya logam berat di suatu perairan dapat menyebabkan kontaminasi, akumulasi, dan bahkan pencemaran terhadap lingkungan seperti tumbuhan, biota, sedimen, dan sebagainya. Baik, kesimpulan dari review jurnal itu yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa logam berat merkuri telah terdistribusi pada sedimen perairan di sepanjang Teluk Ayeli. Yang kedua, biokonsentrasi atau akumulasi merkuri ditemukan pada lamun Enhalus Aquarides, yaitu pada daun sebesar 0,0243 sampai 0,0373 mg per kilogram, dan pada rizoma sebesar 0,0453 sampai 0,0663 mg per kilogram. Yang ketiga ini, hal ini menunjukkan bahwa ekosistem perairan di kita ini telah tercemar merkuri. Baik, selanjutnya itu membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya pilih, yaitu kelebihan itu yang pertama, terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Yang kedua, hasil dan pembahasan penelitian pada jurnal ini juga dipaparkan dengan detail secara beruntun sehingga mudah untuk dipahami, serta memungkinkan untuk mengevaluasi data secara konsisten dan efisien. Yang ketiga, metode dan desain yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Selanjutnya itu kekurangan ini hanya satu, pada metodologi penelitian ini tidak tercantumkan waktu dan lokasi penelitian. Baik, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.